balik lagi dengan aku, Nabila, dari Prodi Informatika dan Ruang 02. Nah, setelah kita tahu tentang statistika, sekarang kita akan memahami apa sih? Sekarang kita akan ngebahas tentang statistika deskriptif. Sebelum aku jelasin, di sini udah pada tahu belum tentang statistika deskriptif? Nah, kalau belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, di bagian pertama aku akan menjelaskan definisi dari statistika deskriptif. Lalu yang kedua adalah kegunaannya. Yang ketiga, kita akan ngebahas penyajian data. Setelah aku kasih tahu bagian-bagian yang akan aku jelaskan, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, yaitu definisi. Definisi dari statistika deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan meringkas data agar mudah dipahami menggunakan alat seperti tabel, grafik, dan nilai numerik seperti mean, median, dan modus. Kedua, kita akan membahas tentang kegunaan statistika deskriptif. Yang pertama, meringkas dan menyajikan data. Mengatur data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan informatif seperti grafik, histogram, dan tabel. Kedua, memberikan gambaran data, membantu untuk memahami karakteristik utama dari sekumpulan data, misalnya data survei pengguna aplikasi. Tiga, menganalisis data tunggal, digunakan untuk menyajikan karakteristik setiap variabel secara individual. Keempat, visualisasi data, menggunakan grafik seperti scatter plot atau box plot untuk menggambarkan distribusi data secara visual dan lebih mudah dipahami. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data mentah hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Karena data frekuensi terbagi menjadi dua, yang pertama kita akan ngebahas tentang data tunggal. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal cenderung lebih mudah daripada data berkelompok. Kamu hanya perlu memasukkan data yang dimaksud beserta frekuensinya. Contohnya, data perolehan nilai matematika siswa SMA Taruna Jaya adalah sebagai berikut. 987699878 9777889896 8788966977. Karena kita telah memperoleh data nilai matematika siswa SMA Taruna Jaya, kita dapat membuat tabel. Kolom pertama berisi dengan nilai matematika siswa SMA Taruna Jaya. Di kolom kedua berisi tentang frekuensi. Frekuensi itu adalah data yang sering muncul di dalam kumpulan data. Contohnya, 9 muncul sebanyak 6 kali, 8 muncul 10 kali, 7 8 kali, 6 8 kali. Sedangkan data berkelompok adalah tabel yang datanya dibagi ke dalam interval kelas tertentu. Tabel ini lebih efektif digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya banyak. Misalnya 100 data. Kita langsung ke contohnya aja ya, biar tahu gimana sih bentuk tabel dari data berkelompok. Berikut ini merupakan data berat badan siswa SMK Harapan Maju jurusan TKRA. Nah, di sini nilainya puluhan ya. Agar lebih mudah, kita langsung aja ke tabelnya. Sebelum kita membuat tabel, kita perlu mengetahui jangkauan dan juga banyak kelompok kelasnya. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya sebagai berikut. Pertama, kita harus mencari tahu range-nya berapa atau jangkauannya berapa. Nah, kita dapat ketahui data terbesarnya sama dengan 55, data terkecilnya sama dengan 44. Sehingga range atau jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil, yang berarti 55 dikurang 44 sama dengan 11. Yang kedua adalah banyak kelompok kelas yang memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sedangkan N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, setelah itu kita masukkan saja rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 buka kurung 1,699 tutup kurung, yang berarti hasilnya 6,6 atau kita bulatkan menjadi 6. Jika diambil 7, jumlah interval tidak memenuhi banyaknya kelas. Karena kita telah mencari range dan juga banyak kelasnya, kita dapat membuat tabelnya sebagai berikut. Tabel data berkelompok berbeda dengan data tunggal. Di data berkelompok, tabelnya berisi interval antar data. Sedangkan di tabel data tunggal berisi tentang data yang sering muncul di kumpulan data. Nah, di kolom keduanya masih sama seperti di data tunggal, yaitu berisi
berisi frekuensi. Nah, untuk frekuensi di data berkelompok ini menyesuaikan dengan di kolom satunya seperti 44 sampai 45. Nah, setelah itu kita cari datanya yang 44 sampai 45. Kita cek dari data yang telah kita ketahui. Kita cek dari baris pertama, apakah ada nilai 44 sampai 45? Jika ada, maka lanjut ke baris kedua. Setelah itu kita lanjut lagi ke baris selanjutnya. Hingga 44 sampai 45 tidak ada lagi muncul di data yang telah kita peroleh. Nah, seperti itu cara penyajian datanya. Di video selanjutnya, aku akan ngebahas tentang diagram dan juga penyajian data. Di penyajian data ini sangat banyak rumus ya guys, jadi diharapkan untuk fokus. Terima kasih semuanya.